Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali bersama Ibu melalui video pembelajaran ini. Hari ini Ibu akan menampilkan materi tema 6, panas dan perpindahannya pada subtema 1 tentang suhu dan kalor. Baik anak-anak, sudah banyak Ibu jelaskan pada saat kita Zoom kemarin. Ini merupakan materi yang Ibu akan kirimkan kembali melalui WA Group sebagai bahan dan pegangan untuk anak-anak. Silakan membaca kembali materi-materinya. Ibu harap anak-anak tidak lupa apa yang telah Ibu jelaskan kemarin. Ini yang merupakan pengertian dari teks eksplanasi dan contohnya. Anak-anak bisa membaca kembali pada slide ini. Setelah kita mengenal tentang pengertian dan contoh teks eksplanasi, berikut kita juga akan mengenal tentang bagian-bagian dari teks eksplanasi beserta ciri-ciri dari teks eksplanasi. Bagian-bagian dari teks eksplanasi: 1. Pernyataan umum, 2. Urutan sebab dan akibat, yang ketiga interpretasi atau yang disebut dengan kesimpulan. Setelah mengenal bagian-bagian dari teks eksplanasi, kita juga mengenal ciri-ciri dari teks eksplanasi itu sendiri. Anak-anak bisa membaca pada slide ini. Setelah anak-anak membaca bagian-bagian dari teks eksplanasi dan ciri-ciri teks eksplanasi, berikut kita akan belajar tentang langkah-langkah dalam membuat teks eksplanasi. Langkah-langkah dalam membuat teks eksplanasi, selain yang ada di dalam buku kalian juga bisa baca pada slide ini. Setelah anak-anak membaca tentang langkah-langkah dalam membuat teks eksplanasi, anak-anak juga bisa membaca hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Anak-anak bisa membaca pada slide ini. Ibu harap ini menjadi bahan pegangan bagi anak-anak di rumah, agar pada saat ulangan, pada saat evaluasi atau ujian, anak-anak bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaannya. Setelah membaca langkah-langkah dalam membuat teks eksplanasi dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi, berikut Ibu akan menayangkan kembali slide yang berikutnya. Slide yang berikut kita masuk pada pelajaran IPA, yaitu sumber panas di lingkungan sekitar. Anak-anak bisa membaca. Selain mengenal sumber panas di lingkungan sekitar, anak-anak juga bisa membaca tentang pengaruh panas terhadap benda. Contohnya sebagai berikut. Anak-anak perlu diingat, sumber energi panas di lingkungan sekitar kita ini bukan hanya matahari, melainkan ada beberapa
contoh lainnya yang merupakan sumber panas. Baik anak-anak, Ibu lanjut ke slide berikut. Yang berikut peristiwa pemuaian dan penyusutan dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian pemuaian, contoh peristiwa pemuaian yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak bisa membaca pada slide ini. Baik anak-anak, setelah membaca peristiwa pemuaian, anak-anak Ibu mengajak untuk melihat ke slide berikut untuk mengetahui peristiwa penyusutan dalam kehidupan sehari-hari. Peristiwa penyusutan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama anak-anak harus tahu pengertian dari penyusutan itu sendiri. Setelah itu, anak-anak perlu tahu kembali penyusutan adalah kebalikan dari peristiwa pemuaian. Jadi peristiwa penyusutan adalah kebalikan dari peristiwa pemuaian. Anak-anak bisa melihat dan membaca contohnya seperti berikut. Baik anak-anak, setelah anak-anak membaca tentang peristiwa penyusutan, anak-anak Ibu mengajak untuk melihat materi di slide yang berikutnya. Ya, tadi kita sudah belajar tentang mata pelajaran IPA, dan slide yang ini kita belajar tentang pelajaran IPS tentang interaksi sosial dengan lingkungan alam. Baik anak-anak, Ibu tekankan sekali lagi pada semester 1 kita telah belajar tentang interaksi sosial. Baik itu interaksi sosial dengan masyarakat, interaksi sosial dengan sesama, lingkungan rumah, sekolah, maupun lain-lain. Sekarang kita belajar tentang interaksi sosial dengan lingkungan alam. Sebelum anak-anak mengenal lebih jauh lagi, anak-anak harus kembali mengetahui tentang pengertian interaksi sosial itu sendiri. Anak-anak bisa membaca pada slide ini. Anak-anak, interaksi sosial bisa terjadi di mana saja termasuk di lingkungan alam sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sebagai berikut, anak-anak bisa membacanya. Berikut kita belajar tentang pelajaran PLSBDP, yaitu tangga nada pentatonik dan diatonik. Pengertian tangga nada pentatonik dan contoh alat musik yang menggunakan tangga nada diatonik. Anak-anak juga bisa baca pada buku tematik kalian masing-masing. Setelah kita mengenal tentang tangga nada pentatonik dan diatonik, berikut kita mengenal karakteristik lagu daerah. Karakteristik lagu daerah, anak-anak bisa baca pada slide ini. Baik anak-anak, Ibu telah memperlihatkan kembali materi yang telah Ibu ajarkan pada saat kita Zoom, dan
video ini akan anak-anak tetap semangat belajar. Terima kasih dan salam sehat dari Ibu. Semoga Tuhan memberkati. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali bersama Ibu melalui video pembelajaran ini. Ini merupakan materi tema 6 subtema 2 tentang perpindahan kalor di sekitar kita. Jadi materinya anak-anak bisa membaca pada slide-slide berikut. Anak-anak bisa perhatikan gambar dan penjelasannya pada slide ini. Ini merupakan materi-materi yang sudah Ibu sampaikan melalui Zoom meeting. Jadi materi-materi ini untuk sebagai bahan belajar anak-anak untuk mempersiapkan diri mengikuti ujian dan ulangan. Yang kedua, kita akan mengenal macam-macam perpindahan panas. Yang sudah kita ketahui bersama, macam-macam perpindahan panas itu ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Anak-anak bisa membaca penjelasan dan contoh-contohnya sebagai berikut. Yang pertama, konduksi. Yang kedua, ada konveksi. Ini merupakan penjelasan beserta contohnya. Anak-anak bisa membaca pada slide ini. Setelah konveksi, berikutnya kita mengenal dengan radiasi. Ini merupakan pengertian dan contoh-contohnya. Anak-anak bisa melihat pada gambar dan penjelasan berikut di slide ini. Berikut, anak-anak bisa membuka buku tematik 5F pada halaman 67 untuk membaca materi-materi yang ada di halaman 67. Selanjutnya, aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan ekonomi. Anak-anak bisa membaca pada slide ini. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan seterusnya, anak-anak bisa membaca pada slide ini. Ini merupakan aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan ekonomi. Berikut, aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Anak-anak bisa membaca pada slide ini. Ini merupakan penjelasan singkat tentang aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya dan penjelasan mengenai contoh-contohnya. Berikut sambungan dari aktivitas masyarakat dalam pembangunan sosial budaya, penjelasan tentang contohnya.
Anak-anak bisa membaca pada slide ini. Setelah anak-anak membaca ini, kita lanjut ke slide berikutnya. Pola lantai dalam kreasi tari daerah. Anak-anak bisa membaca pengertian tentang pola lantai, fungsi dari pola lantai itu sendiri, dan contoh-contohnya nanti pada slide ini, serta tujuan dalam menguasai pola lantai dalam kreasi tari daerah. Baik anak-anak, setelah kita mengenal tentang pola lantai dalam kreasi tari daerah, berikut kita belajar jenis-jenis pola lantai. Anak-anak bisa perhatikan pada gambar. Jadi ada 3 jenis pola lantai yang biasa digunakan dalam tari daerah, yaitu vertikal, horizontal, dan diagonal. Berikut penjelasan mengenai pola lantai lurus atau vertikal dan pola lantai horizontal. Anak-anak bisa membaca pada slide ini. Berikut pola lantai diagonal dan pola garis melengkung. Silakan anak membaca pengertian dan contoh-contohnya pada slide ini. Ini masih termasuk dalam jenis-jenis pola lantai. Ini merupakan penjelasan pentingnya memahami pola lantai pada tari tradisional. Memahami pola lantai pada tari tradisional itu sangat penting agar penari mudah dalam melakukan gerakan tarian. Penari mampu mengatur jarak sendiri dengan penari lainnya. Mampu mengatur jarak maka akan mencegah antar penari bersinggungan badan maupun kesalahan dalam memperagakan gerakan. Ini pentingnya memahami pola lantai pada tari tradisional. Baik anak-anak, terima kasih dan selamat belajar. Selamat pagi anak-anak. Baik, Ibu akan melanjutkan penjelasan tentang tema 6. Subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan. Kita langsung saja. Anak-anak bisa memperhatikan gambar dan penjelasan berikut pada slide ini. Jadi ini adalah materi-materi yang sudah kita bahas melalui Zoom meeting. Sebagai bahan belajar, Ibu akan mengirim kembali materi-materi ini untuk anak-anak. Jadi anak-anak sudah tahu mengapa panci itu dibuatkan seperti itu. Alasannya mengapa, anak-anak sudah memahami, Ibu yakin. Berikut
bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi biasanya terbuat dari logam. Panci, wajan, penggorengan, dan beberapa peralatan masak di dapur terbuat dari logam. Jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat-alat tersebut antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Untuk diingat, konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas, sedangkan isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Nah, contohnya sebagai berikut. Adalah benda-benda yang terbuat dari kain, yang terbuat dari kayu, yang terbuat dari plastik itu ya termasuk dalam benda-benda isolator. Berikut, macam-macam benda konduktor dan isolator. Anak-anak perhatikan, benda-benda yang diberi centang itu merupakan benda-benda konduktor, sedangkan yang tidak diberi cetak itu benda-benda isolator. Setelah kita memahami benda-benda konduktor dan isolator dalam kehidupan kita sehari-hari, berikut kita akan belajar pula tentang gambar cerita. Anak-anak bisa membaca pada slide ini. Baik anak-anak, setelah membaca pengertian tentang gambar cerita dan fungsinya, kita beralih ke slide berikut. Ini yang gambar cerita atau sering disebut dengan gambar ilustrasi banyak digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bentuk-bentuk gambar cerita antara lain bisa terdapat pada komik, cover, majalah, dan cerita-cerita lainnya. Anak-anak bisa membaca pada slide ini. Baik anak-anak, sampai di sini materi tema 6 subtema 3, dan ini merupakan akhir dari pembelajaran kita mengenai tema 6. Untuk pelajaran
PPKN, anak-anak bisa membaca sendiri materinya pada buku tematik kalian masing-masing. Baik anak-anak, tetap sehat di rumah, tetap menjaga kesehatan, tetap semangat belajar, dan semoga Tuhan memberkati kita semua. Baik anak-anak, setelah ini Ibu akan mengirimkan video-video pembelajaran ini untuk sebagai bahan belajar kalian di rumah. Terima kasih.